Halo semuanya, terima kasih telah berkunjung kembali ke channel ini. Kali ini saya akan merangkum cerita dari film Dukun Beranak. Film ini adalah request dari salah satu pengunjung, dengan nama channel Doni Sukmawandani. Terima kasih kunjungannya. Film produksi PT Dia Pitaloka Jabar ini rilis pertama pada tahun 1977 dan disutradarai oleh Bay Isbahi. Menceritakan tentang seorang istri yang disakiti oleh suaminya, hingga kemudian berencana menuntut balas dengan menganut ilmu hitam. Dan tak usah berpanjang lebar lagi, segera kita saksikan videonya. Namun seperti biasanya, sebelum mulai menonton, saya minta like dan subscribe-nya pada channel ini, agar makin banyak film-film nostalgia lainnya yang akan dirangkum. Tak lupa juga saya ingatkan kalau video ini masih mengandung spoiler. Oke, selamat menyaksikan. Berawal di sebuah desa di daerah Jawa Barat, di mana Juragan Agus tengah mengadakan pesta di rumahnya. Pesta tersebut mengundang pagelaran primadona ronggeng yang terkenal cantik dan disukai sebagian besar masyarakat, yakni Nyi Onih. Hal tersebut membuat Nyi Anis, istri Juragan Agus yang tengah hamil besar sedih dan cemburu. Nyi Anis yang tahu sifat buaya dan hidung belang suaminya tersebut, menganggap kalau ada maksud lain di balik gelaran pesta tersebut. Nyi Anis beranggapan kalau Juragan Agus sudah mulai tertarik pada Nyi Onih, apalagi setelah dirinya hamil besar. Juragan Agus mulai bersikap dingin dan seolah tak menginginkannya lagi. Juragan Agus malah dengan semena-mena bermesraan dengan Nyi Onah di hadapan istrinya tersebut, dan malah melarang istrinya untuk tak mencampuri urusannya, bahkan dengan tega mengusirnya dari rumahnya. Juragan Agus mengatakan kalau Nyi Anis sudah jelek dan tak menggairahkan lagi. Nyi Anis yang tak berdaya tak bisa lagi berbuat apa-apa, dia kemudian pergi dari rumah tersebut. Bahkan dengan kejam, centeng-centeng Juragan Agus menggeledah terlebih dahulu barang bawaan Nyi Anis. Takut kalau membawa harta yang tak seharusnya Nyi Anis bawa pula pergi. Di tengah keputusasaannya, Nyi Anis kemudian mendatangi kediaman Mak Unah, seorang dukun beranak di kampung tersebut yang terkenal mempunyai ilmu hitam. Tanpa Nyi Anis bercerita, Mak Unah sudah mengetahui apa yang Nyi Anis derita, dan Mak Unah pun berjanji membantu Nyi Anis untuk memberi pelajaran pada Juragan Agus serta Nyi Onah selingkuhannya, agar Juragan Agus kembali ke pelukan Nyi Anis. Mak Unah kemudian memberikan persyaratan yang tidak gampang dan harus dipenuhi Nyi Anis untuk memenuhi maksudnya tersebut. Tanpa berpikir panjang, Nyi Anis yang seperti sudah hilang jalan, langsung menerima akan menjalankan semua persyaratan yang Mak Unah berikan. Di suatu siang, Juragan Agus sedang memantau proyek yang sedang dia kerjakan, dan dia berkoordinasi dengan mandor bohim pimpinan pada proyeknya tersebut. Di tengah Juragan Agus sedang memantau pekerjaan anak buahnya, muncul gadis manis bernama Nyi Pipit, anak dari mandor bohim yang baru keluar dari pesantren. Sifat buaya Juragan Agus pun seketika muncul, dan langsung tertarik pada sosok Nyi Pipit. Otaknya langsung berpikir, mencari cara untuk bisa mendapatkan Nyi Pipit. Nyi Anis mulai melakukan ritual, yang diperintahkan oleh Mak Unah, sebagai persyaratan atas keinginannya merebut kembali perhatian Juragan Agus. Bersiaplah. Mak Unah menyuruh Nyi Anis untuk terakhir kalinya melihat wajahnya di dalam cermin. Karena setelah itu wajahnya akan berubah menjadi buruk pada setiap bulan purnama. Dan baru akan berubah menjadi sangat cantik melebihi wajah yang Nyi Anis miliki sekarang, jika Nyi Anis mampu memenuhi syarat-syaratnya. Sambil bercermin, Nyi Anis yang belum sepenuhnya mendalami ilmu hitam, tanpa sengaja mengucapkan istighfar. Hal tersebut tentu saja membuat seisi rumah Mak Unah terasa panas. Mak Unah seketika mengingatkan kalau hal tersebut merupakan pantangan yang keras. Dan itu adalah syarat yang mesti Nyi Anis lakukan, jika ingin menganut ilmu yang Mak Unah akan berikan. Nyi Anis yang tidak tahu akan perbuatannya, kemudian meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Setelah itu Mak Unah memulai ritual dengan mengubah wajah Nyi Anis kemudian berubah menjadi buruk rupa. Mak Unah lalu memberinya nama Ambudaring, dan menjadikannya seorang dukun beranak, karena untuk merubah wajah buruknya menjadi cantik, Nyi Anis harus mengorbankan bayi yang baru lahir untuk dimakannya di setiap bulan purnama. Seorang dukun beranak yang tidak ada tandingannya. Ambudaring.
Nyi Anis yang sudah berganti nama Ambu Daring, kemudian melahirkan anaknya, dibantu oleh Mak Unah, dan korban bayi pertama tersebut adalah bayinya yang baru dia lahirkan sendiri. Dalam kondisi yang lemas, karena baru saja melahirkan, Ambu Daring harus memenuhi persyaratan yang diperintahkan Mak Unah, dan merelakan bayinya sendiri untuk dia korbankan. Seketika, pengorbanan Ambu Daring tersebut membuahkan hasil, wajahnya berubah menjadi cantik, dan Mak Unah pun tampak puas dengan hasil kerjanya. Mak Unah kemudian memberi nama pada wajah cantik Ambu Daring tersebut, dengan sebutan Nyi Mayang. Mayang, namamu jadi Nyi Mayang. Sementara itu di kediaman Mandor Bohim, keluarga tersebut tengah dikalutkan dengan lamaran Juragan Agus pada anaknya Nyi Pipit. Mandor Bohim merasa berat untuk menolak, karena Juragan Agus adalah atasannya, sementara Nyi Pipit tidak bersedia menerima lamaran Juragan Agus yang memang terkenal buaya, dan hobi gonta-ganti istri tersebut. Di samping itu, Nyi Pipit sudah menjalin hubungan dengan Tatang, tetangga satu kampungnya, yang juga bekerja di perusahaan Juragan Agus. Dan karena ketidakberdayaan keluarga Mandor Bohim yang merasa bergantung hidupnya pada Juragan Agus, serta atas nasihat Ustadz pemuka di kampung tersebut, dengan terpaksa Nyi Pipit pun menerima lamaran dan menikah dengan Juragan Agus. Resepsi pernikahan pun dilaksanakan. Seperti biasa, pada pesta pernikahannya, Juragan Agus menggelar pertunjukan ronggeng Nyi Oni sebagai hiburannya. Mak Unah mulai melancarkan aksinya dengan mengguna-guna Nyi Oni, agar tidak bisa menuntaskan pertunjukannya. Hal itu dilakukan untuk mengenalkan Nyi Anis, yang sudah berubah menjadi Nyi Mayang kepada masyarakat. Nyi Mayang pun tampil, menggantikan Nyi Oni. Semua yang hadir di pesta tersebut terpukau oleh kecantikan Nyi Mayang. Semua lelaki berebut untuk bisa menari dengannya, termasuk Juragan Agus, yang seketika perhatiannya teralih pada Nyi Mayang, dan melupakan Nyi Pipit. Kang Agus tersungkur, Mak. Keesokan harinya, saat Juragan Agus bersama para sentengnya tengah memantau lokasi sawah miliknya, dia melihat sosok Nyi Mayang tengah berseorang diri di tengah sawah. Juragan Agus yang sedari malam sudah terpikat oleh Nyi Mayang langsung mendatanginya, kemudian meminta Nyi Mayang untuk mau dijadikan istrinya. Juragan Agus juga mengatakan kalau sejak melihat Nyi Mayang di pesta semalam, dia langsung terbayang-bayang pada sosok Nyi Mayang, bahkan hingga mengembalikan Nyi Pipit pada keluarganya. Kemudian Juragan Agus menjanjikan kekayaan pada Nyi Mayang, jika dia mau menerima lamarannya, yang tak lantas langsung disetujui oleh Nyi Mayang. Di rumah Juragan Bohim, Nyi Pipit tengah meyakinkan keluarganya bahwa dia belum pernah disentuh oleh Juragan Agus sampai dia diceraikan oleh Juragan Agus pada pagi harinya, yang artinya Nyi Pipit telah menjadi janda bengsrat, yaitu janda yang belum pernah digauli oleh suaminya. Hal tersebut tentu saja disambut gembira oleh keluarganya, termasuk oleh Tatang, tunangannya yang masih mencintai Nyi Pipit. Nyi Mayang akhirnya menjadi primadona ronggeng, mengalahkan Nyi Oni. Pertunjukannya selalu laris, dan selalu menjadi rebutan para penonton laki-laki. Bulan purnama pun tiba, dan seperti yang Mak Unah pesankan, kalau wajah Nyi Mayang akan berubah kembali menjadi wajah Ambu Daring pada saat itu, sampai persyaratan terpenuhi, baru kemudian Ambu Daring bisa kembali berubah menjadi Nyi Mayang. Bahwa purnama telah timbul di langit. Kau harus kembali dari Nyi Mayang pada Ambu Daring, sampai kau penuhi syaratnya kembali untuk jadi Nyi Mayang lagi. Dengan dibantu Mak Unah, Ambu Daring pun mulai mencari korban untuk mengembalikan wajah Nyi Mayangnya kembali. Pada malam tersebut, ada salah satu penduduk yang akan melahirkan, sementara Mak Uti, dukun beranak di kampung yang tengah sakit tidak bisa segera datang menolong. Istri Sapri mau melahirkan. Bekas datang ya, Mak. Ambu Daring yang tengah mencari korban datang pura-pura menolong, menggantikan tugas Mak Uti. Selanjutnya Ambu Daring membunuh ibu dari bayi tersebut, dan membawa kabur bayinya untuk dia korbankan sebagai persyaratan mengembalikan wajah Nyi Mayang. Mak Uti menjadi heran, karena beberapa kali kejadian kehilangan bayi terjadi di kampungnya. Mak Uti pun lalu mencurigai Mak Unah, sebagai pelaku dari semua penculikan bayi tersebut. Pada suatu malam, Juragan Agus memanggil Nyi Mayang ke rumahnya. Setelah melakukan hubungan dengan Nyi Mayang, Juragan Agus menjadi teringat sosok Nyi Anis. Juragan Agus merasa dalam hal pelayanan ada kemiripan antara Nyi Mayang dengan Nyi Anis. Hal tersebut membuat Nyi Mayang gundah, dan ingin kembali menjadi Nyi Anis. Kemudian Nyi Mayang mengutarakan keinginan pada Mak Unah untuk mencabut ilmu yang Mak Unah berikan, meskipun waktu yang Mak Unah berikan belum tuntas sepenuhnya dijalani Nyi Mayang.
Mak Unah kemudian mengatakan kalau hal itu bisa saja dilaksanakan, ilmu serta wajah Ambu Daring bisa dilenyapkan dengan cara memindahkannya pada seorang janda bengsrat. Tapi sebelum melaksanakan tujuannya tersebut, Mak Unah terlebih dahulu harus menyingkirkan Mak Uti yang dia anggap akan menghalangi semua usahanya dengan Nyi Mayang. Namun usaha Mak Unah untuk menyingkirkan Mak Uti gagal, Mak Uti yang taat beribadah ternyata kebal terhadap guna-guna yang Mak Unah berikan, guna-guna tersebut malah berbalik arah dan menewaskan Mak Unah sendiri. Bersamaan dengan itu, purnama pun muncul, wajah Nyi Mayang kembali berubah menjadi Ambu Daring. Ambu Daring yang panik kemudian mendatangi rumah Mak Unah, dan dia pun kaget melihat Mak Unah yang sudah tewas. Di tengah kebingungannya, Ambu Daring teringat pesan Mak Unah yang mengatakan kalau ilmunya bisa sirna dengan syarat dipindahkan kepada janda bengsrat. Maka Ambu Daring pun mulai mencari korban, dan kali ini Nyi Pipit yang masih berstatus janda bengsrat menjadi sasarannya. Usaha Ambu Daring untuk menculik Nyi Pipit mengalami kegagalan, karena Nyi Pipit dibantu dan dikelilingi oleh orang-orang yang soleh. Dengan ayat-ayat suci, mereka akhirnya bisa mengusir Ambu Daring. Kemudian Ustadz yang membantu Nyi Pipit, menyarankan untuk segera Nyi Pipit dinikahkan dengan Tatang, agar status janda bengsrat terlepas dari Nyi Pipit, dan tak lagi Nyi Pipit jadi sasaran ilmu hitamnya Ambu Daring. Pipit, kau sekarang bukan lagi janda bengsrat, bukan. Mengetahui hal tersebut, Ambu Daring pun frustasi, karena hilang sudah janda bengsrat untuk dia korbankan sebagai syarat memusnahkan ilmu hitam yang Mak Unah berikan, dan mengembalikan kembali wajah Nyi Mayang padanya, sementara sudah tidak mungkin untuknya meminta pertolongan pada Mak Unah yang telah tewas mendahuluinya. Putus asa bercampur marah, Ambu Daring pun akhirnya melampiaskan kemarahannya pada Juragan Agus, yang dia anggap sebagai penyebab semua yang dia alami. Ambu Daring mendatangi lumbung padi milik Juragan Agus, kemudian membakar habis semua isinya. Setelah itu, dia mendatangi Juragan Agus, kemudian setelah menjelaskan siapa dirinya, Ambu Daring pun membunuh Juragan Agus sebagai pelampiasan dendamnya. Petualangan Ambu Daring pun berakhir, dengan ayat suci yang dibacakan seluruh penduduk kampung, Ambu Daring pun akhirnya tewas terbakar oleh ilmunya sendiri. Dan cerita pun berakhir. Demikian alur cerita dari film Dukun Beranak, mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saran dan request tetap saya nantikan untuk kemajuan channel ini, sampai jumpa pada film selanjutnya dan salam nostalgia.